Bakal ngobrolin apa kali ini kita? 1, 2, 3. Hey, Welcome back to Maurani, Sarah. Not sponsored, but kita ada di Kopi Kata. itu udah kayak tempat langganan kita kalau kita ke Braga. Iya, enak ngopi. Karena emang seenak itu kopinya. Yes. ASMR ceritanya. Tapi ada tempat kopi yang kita benar-benar suka banget rasanya. Mungkin nanti kapan-kapan kita kesana bareng. Karena yang tahu duluan tuh aku, terus aku ngajak Rani kayak, oh iya, harus cobain ini menu ini, terus dia kayak kluk habis aja kayak gitu. Terus dia nyobain menu yang non kopinya kan, terus dia suka banget karena enak banget. Soalnya rasanya tuh unik gitu loh, kayak bukan rasa yang gampang dicari di tempat-tempat lain gitu. Pokoknya kita bahas topik apa ya? Kayaknya sekarang kita kayak sharing gitu nggak sih, kayak sharing session kayak live updates yang lebih detail gitu loh. Kan kalau di video sebelumnya kita kayak tipis-tipis gitu kan. Nah, coba Rani di spill kegiatannya apa sekarang. Oke guys, mungkin buat yang udah lama udah lupa main lagi sama aku Rani. Sekarang kesibukan aku, alhamdulillah aku mahasiswa tingkat 2 di salah satu institut yang ada di Bandung, di Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika. Terus kesibukan aku sekarang tuh kebanyakan sebenarnya semester ini aku nggak terlalu banyak kegiatan sih, karena aku nggak ngambil banyak kepanitiaan. Karena itu udah aku lakuin waktu di tingkat 1, udah banyak banget kepanitiaan yang aku ambil sampai bikin aku ngerasa aku tuh nggak ada waktu untuk diri aku sendiri, untuk teman, untuk keluarga gitu. Dan itu yang bikin aku pada akhirnya memutuskan untuk di semester 3 ini aku ingin lebih ngekat sih kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang kesibukan aku tuh cuman di akademi, terus di himpunan karena udah jadi masa himpunan. Terus selain itu kesibukan aku akhir-akhir ini sih aku lagi mulai olahraga lagi, aku lagi mulai Muay Thai. Terus aku juga sempat kepikiran pengen ikut klub badminton Bandung gitu. Aneh banget sih, cuman kayak aku menyalurkan aja sih kecintaan aku terhadap olahraga tuh ke hal-hal yang lebih positif, karena ya aku makin sadar aja sih butuhnya olahraga. Jurusan aku tuh lapangan banget ya, jadi kalau misalkan lagi ke lapangan tuh lumayan berasa lah kalau misalkan aku nggak pernah latihan, karena kayak bawa beban berat gitu kan, dan itu tuh ngaruh banget gitu kalau misalkan aku olahraga gitu sih. Terus apa lagi ya, honestly aku udah lumayan lama nggak menyentuh hobi aku di dunia tulis, karena di sini bener-bener akademik nomor 1, dan untuk hobi aku yang seperti menulis sastra segala macam itu tuh jujur agak sulit untuk tersalurkan gitu, karena aku juga kan aktif di organisasi. Tapi untuk baca buku adalah 1 buku 2 buku yang aku baca selama 1,5 tahun kuliah. Terus udah sih gitu aja, dan sampai detik ini masih belum punya pendamping. Kalau Maura gimana? Aku sekarang kesibukan aku kuliah, jadi aku tuh sekarang kuliah di Telkom University. Buat jurusannya tuh jurusan administrasi bisnis. Nah, selain kuliah aku tuh sekarang semester 3 tingkat 2 juga sama kayak Rani. Terus tugas-tugasnya banyak banget, dan di semester 3 ini beneran padat karena ada satu hari Selasa itu tuh dia 9 SKS, 3 matkul, isinya tuh hitungan semua. Matkul pertama tuh pajak, keuangan, terus operasi bisnis. Nah, yang bikin capek banget tuh karena matkul keuangan ini dia ada tugas, ada kuis
deadline-nya itu pasti jam 6:30 malam. Sedangkan di hari itu masih ada operasi bisnis yang beres kelas 6:30. Jadi kayak harus nyelesain tugasnya di sela-sela antara matkul keuangan sama operasi bisnis, dan ya harus nge-push beneran beres di situ karena nggak akan dikejar. Dan kita susah buat diskusi sama kelas lain karena kita tuh kelas pertama yang dapat tugas itu gitu. Nah terus aku juga aktif di organisasi, aku tuh jadi fungsionaris di BEM, itu sibuk, dan aku tergabung di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Aku pegang riset, jadi risetnya tuh kayak nanti aja kali ya kita bahas lebih lanjut. Terus ikut kepanitiaan juga, aku ini kepanitiaan di kegiatan himpunan. UKM juga, sekarang UKM aku belum masuk ke kamu. Aku jadi kepala departemen Kominfo. Jadi itu protokoler itu. Iya. Oh my god, jadi kalian harus iya. tahu guys, Maura itu sekolahnya protokoler. Jadi protokoler itu kalau kita kegiatannya aja ya kali ya, langsung kegiatannya. Jadi kita tuh bantuin universitas menyelenggarakan wisuda, terus sidang senat. Terus kalau misalnya ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditmawa atau Univ gitu tuh biasanya kita bantu juga. Misalnya kayak waktu itu ada Telkom University Anniversary, nah bantuin kayak jadi LO, terus jadi LO buat kayak pejabat-pejabat kayak rektor dan jajarannya kayak gitu. Pakai jas, terus pakai pantofel, pakai rok, jadi kayak beneran yang rapi gitu, seru. Jadi protokoler itu bukan cuma wisudaan. Iya bukan. Aku kira kayak cuma wisudaan doang. Iya. Kita acara kampus juga. Iya. Atau enggak misalnya kayak Univ tuh butuh LO nih buat kegiatan apa, nanti KPM yang dikerahin gitu. Multifungsi berarti. Yes. Terus yang menariknya lagi, selain aku kayak aktif kuliah, organisasi, UKM dan segala macamnya, aku juga tuh sekarang lagi lumayan aktif bantuin orang tua aku kalau ada kerjaan di luar kota. Nah kerjaannya itu jadi freelance fotografer gitu. Aku tuh yang nggak mau, tapi kayak akhirnya aku bantuin. Waktu itu aku pergi ke Bali buat jadi freelance fotografer di acara Maybank Marathon di Bali. Terus waktu juga Borobudur Marathon atau maraton-maraton di sekitar Bandung juga waktu itu aku ikut bantuin sih. A lot of fun, dan ternyata kayak I kind of enjoying it, walaupun sebenarnya skill fotografi aku juga nggak yang bagus-bagus gitu. Tapi ya lumayan lah buat nambah-nambah penghasilan, terus belajar juga kalau ngasih uang tuh ya ternyata susah. Terus ngerasa satisfied aja kalau misalnya dapet uang kayak ternyata ada yang beli foto gue nih gitu. Seru. Gitu guys. Dari terakhir kali kita nge-post video tuh udah benar berubah kayak the way we think, terus kayak Almost 2 years ago. Banyak yang dibahas sih, karena bahkan kayak at the time when last time we post our content itu waktu aku masih gap year, masih kuliah S1, dan aku gak ada gambaran sama sekali untuk jadi studi gap year. Di semester selanjutnya I decided to leave. Aku memutuskan untuk berhenti di tengah semester dari kampus aku yang sebelumnya. Bahkan itu sebenarnya belum tengah semester sih, bener-bener baru kuliah sebulan di semester 2. Aku memutuskan pulang terus mengejar impian aku, terus aku TBK lagi untuk yang kedua kalinya. Dan ya masih gagal juga sih sebenarnya di TBK sampai akhirnya kehidupan membawa aku ke jalan yang sekarang, dan aku menikmati 1,5 tahun yang udah aku lalui di kuliah ini, walaupun banyak banget up and downs-nya, sering nangis, sering tantrum, but I'm happy with this life. Oh iya, aku juga lupa. Kalau ternyata akhirnya di tahun ini tuh aku mulai nge-gym lagi. Lupa sebenarnya nge-gymnya nggak yang benar-benar rutin. Tapi di semester lalu tuh aku beneran seminggu 2-3 kali nge-gym. Sekarang karena aku beneran sibuk banget, seminggu sekali atau seminggu 2 kali olahraga. Dan ya, aku tuh pengen banget memulai kayak my running journey, kayak pengen ikutan maraton gitu, karena kalau aku lihat dari orang-orang, kayak orang tuh ada yang kayak dia heal traumanya tuh dengan cara
maraton, karena bayangin full maraton 42 kilo. Gila sih. 42 kilo lari itu it's not about you are fighting with distance, tapi you are fighting with yourself. Kayak gue harus finish nih, gimana pun caranya, mau kayak 5 jam berapa jam juga harus finish gitu. Pasti banyak banget kendalanya, dan aku apalagi waktu di Bali itu wah, lihat orang-orang banyak banget yang ikut maraton, kayak wow, ini orang-orang hebat, kayak mereka berhasil buat ngalahin diri sendiri, dan aku kayak dari situ merasa kayak should I try something new gitu. Pengen sih ikut komunitas lari, dan sebenarnya bisa dibantuin juga sama orang tua, karena mereka kayak deket sama komunitas itu kan, karena kenal, karena kita sering ngefotoin mereka. Jadi belum tahu, tapi I wish aku bisa sih jalanin pengalaman baru itu. Oh ya, sebenarnya ada satu hal lagi juga sih yang menurut aku kayak wow banget. Kayak udah 1,5 tahun aku live alone. Because sebenarnya di Bandung, menurut aku itu salah satu fase pendewasaan yang signifikan sih dalam hidup aku, karena aku ngerasain ketika aku hidup sendiri, aku benar-benar jadi pribadi yang berbeda gitu, kayak mengenal diri sendiri. Ya, mungkin nanti one day kita bakal bahas tentang living alone. Mungkin nanti juga bisa jadi ini kali ya, bisa jadi insight buat teman-teman yang entah itu baru mulai kuliah atau yang udah kuliah tapi masih bimbang tentang nggak tinggal sendiri, masih tinggal sama orang tua gitu. Mungkin nanti kita bakal bahas itu, karena aku juga punya sih banyak teman-teman yang dia tuh pulang pergi dari rumah. Dan sebenarnya kita pengen banget bahas soal gap year, karena I think banyak orang yang berpikir kalau gap year tuh bla 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 bla, tapi kayak kita pengen bahas dari perspektif kita, dari pengalaman kita yang Rani semi gap dan aku gap year, buat our thoughts, terus kayak hal apa yang kita dapat dari gap year dan segala macam. Mungkin next ya. Now we are at the end of the video. Thank you for watching. Don't forget to Like, comment, and subscribe. channel YouTube kita Maurani Side Up. We will bring you to the happier life. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.